Oke, selamat pagi, Bapak-bapak dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Lingga ingin menyampaikan presentasi dari hasil diskusi kami di PR1 Matkul Pengantar Teknik Industri ini. Next. Nah, jadi anggota kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Fadil, Valerian, lalu Ali, lalu saya sendiri Torik, lalu ada Ilham, dan juga yang terakhir adalah Duma. Next slide. Nah, tentang tugas pada kali ini kami akan mengawali dengan kajian pada sejarah teknik industri. Gimana sih sejarah teknik industri? Jadi, teknik industri itu diawali pada pada abad ke-18 sejak ditemukannya mesin pompa oleh James Webb sehingga menghasilkan proses produksi dari manual menjadi otomatis menggunakan mesin. Lalu di tahun 1856 sampai 1915 muncullah Bapak Teknik Industri, yaitu Frederick W. Taylor, yang juga merupakan disebut juga Bapak Scientific Management, di mana beliau itu mengajukan sebuah metode ilmiah untuk meningkatkan proses produksi pada pabrik. Terus pada awal abad ke-20 itu tuh ada sepasang suami istri, Frank and Lillian Gilbert, pemilik pabrik. Mereka itu mengajukan sebuah studi motion study, yaitu untuk mempelajari kinerja gerak dan postur dari pekerja sehingga meningkatkan efisiensi. Sekarang ini disebut sebagai ergonomi dan juga psikologi industri. Tahun 1863 sampai 1947 pemilik pabrik Ford, yaitu Henry Ford, itu tuh membuat sebuah sistem yaitu penggunaan assembly line yang mana meningkatkan produksi sehingga produksi di pabrik jadi bisa dilakukan secara massal, cepat, dan lebih murah. Selanjutnya oleh Ilham. Baik, terima kasih Torik. Selanjutnya adalah pada 1861 hingga 1919, yaitu ada Henry Elgan, yaitu beliau terkenal dengan gancatnya yang jadi dasar perencanaan dan kontrol proyek, bahkan masih dipakai hingga sekarang. Lalu ada 1853 hingga 1931, ada Harrington Emerson, yaitu mengembangkan konsep efisiensi dan manajemen baik objektif, fokus pada standar kerja dan pengendalian biaya. Lalu ada abad ke-20, yaitu teknik industri peluas, menggabungkan bidang manajemen, ergonomi, psikologi, IT, kualitas, dan keselamatan kerja. Lalu, pada 1971 hingga kini, Politeknik Industri pertama berdiri di ITB, lalu berkembang ke banyak kampus di Indonesia dan makin bersifat multidisipliner. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah objek dalam teknik industri. Yaitu yang pertama adalah sistem integral, di mana objek utamanya itu adalah manusia, material, mesin, informasi, dan energi, yang berfokus pada interaksi antar komponen, yaitu manusia dengan mesin, dan manusia dengan material. Selanjutnya adalah perluasan objek kajian, yang awalnya itu cuma hanya workstation, lalu berkembang menjadi manufacturing system, berkembang lagi menjadi corporate system, supply chain system, dan hingga sekarang menjadi industrial and social system. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup kegiatan. Yang pertama adalah human activity system yang terdiri dari manufaktur, fasilitas, aliran material, tata kerja, layout, pemeliharaan, dan keamanan. Yang kedua adalah manajemen control system yang terdiri dari perencanaan, peramalan, anggaran, SDM dan MRP, persediaan, produksi, sistem informasi, mutu, dan biaya. Lalu yang ketiga yaitu cakupan atau perkembangan keilmuan teknik industri. Next slide. Nah, pada bagian ini cakupan keilmuan teknik industri itu bisa digabungkan dalam satu, yaitu Body of Knowledge Teknik Industri, yang dimana terdiri dari Manufacturing System, Engineering atau MSE, yang dimana ini merupakan pendekatan terpadu dan interdisiplin yang fokus pada pengembangan sistem dalam proses manufaktur. Pada bagian ini akan dilakukan perencanaan, manufacturing, evaluasi, dan pengimplementasian dari perencanaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu manajemen sistem, yang dimana proses ini memastikan bahwa sistem IT perusahaan memenuhi kebutuhan bisnis yang memanfaatkan teknologi. Dan yang ketiga yaitu human factor engineering atau yang biasa kita dengar dengan ergonomi, yang dimana disiplin ini mempelajari tentang interaksi antara manusia dengan sistem untuk meningkatkan kinerja dan mengutamakan kesejahteraan dari pekerja tersebut. Yang keempat yaitu operation research, yang dimana kita menggunakan prinsip matematika dan analisis untuk memecahkan permasalahan dan mengambil keputusan yang baik. Dan yang kelima yaitu bidang sains dan sosial, yang dimana kita menerapkan ilmu sains dan sosial untuk memprediksi, mengevaluasi, dan memutuskan hasil yang didapat dari sistem. Next slide. Nah, untuk manufacturing system engineer sendiri terdiri
dari tugas yang pertama yaitu menjadi kontributor tingkat pertama untuk permasalahan software manufacturing operating system atau perangkat keras dan perangkat lunak PC. Yang kedua yaitu setup sistem komputer produksi dan troubleshooting. Untuk yang HFS sendiri, komponen pentingnya terdiri dari antropometri, biomekanika, fisiologi, dan psikologi kognitif. Dan yang manajemen sistem itu merupakan proses untuk memastikan sebuah perusahaan mampu memenuhi kebutuhan bisnis seperti pengelolaan stasiun kerja, lingkungan close, produktivitas, dan alur kerja berbasis teknologi. Next slide. Lalu yang keempat yaitu operations research, yang dimana penerapannya yaitu optimalisasi proses produksi, sistem rantai pasok, manajemen inventaris, dan perencanaan produksi dan lainnya. Lalu untuk sains dan sosial, ini merupakan cakupan keilmuan industri yang meliputi matematika, fisika, serta ilmu sosial yang diiringi dengan prinsip dan metode analisis serta rekayasa dengan tujuan memprediksi, mengevaluasi, dan memutuskan hasil yang diperoleh dari sistem. Next slide. Nah, adapun perkembangan dari keilmuan teknik industri itu sendiri yaitu pada akhir abad ke-18 yang dimana terjadi revolusi industri dengan penemuan mesin uap. Lalu yang kedua yaitu abad ke-20 yang dimana pada masa ini sudah adanya interaksi manusia dan organisasi, produksi massal dengan mesin listrik, dan sistem organisasi yang semakin kompleks. Lalu yang ketiga yaitu pada abad ke-20 yang dimana kita sudah mulai memanfaatkan matematika dan untuk pemodelan sistem dan lahirlah operational research dan simulasinya. Lalu pada pertengahan abad ke-20, adanya perkembangan komputer dan embedded system yang dimana pada abad ini juga sudah ada pemikiran sistem terintegrasi. Lalu pada akhir abad ke-20, sudah berkembang teknologi informasi dan internet, serta paradigma berpikir global dan sistem terintegrasi semakin lebih luas. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah terkait dengan prinsip analisis, sintesis, dan desain dalam teknik industri. Bisa di next. Pertama adalah terkait dengan prinsip analisis, di mana secara konseptual, analisis dalam keilmuan teknik industri sendiri adalah proses sistematis untuk memahami, mengukur, dan memperbaiki kinerja suatu sistem yang terintegrasi antara manusia, peralatan, material, dan juga energi guna mencapai efektivitas dan efisiensi yang maksimal. Nah, contoh penerapannya adalah terkait dengan analisis data pada proses produksi, di mana di sini seorang sarjana teknik industri menggunakan data-data yang ada dalam proses produksi untuk mengidentifikasi hambatan atau bottleneck dalam lini produksi, sehingga bisa melakukan peningkatan efisiensi sumber daya dan waktu dalam proses produksi. Contoh tools yang digunakan itu adalah Arena, yang digunakan untuk memodelkan, menganalisis, dan mengoptimalisasi kinerja sistem produksi menggunakan pendekatan simulasi peristiwa diskrit. Next. Kedua adalah prinsip sintesis. Jadi kebalikan dari analisis, di mana kita membreakdown suatu permasalahan di proses analisis, maka di sintesis kita mencoba untuk mengumpulkan data-data yang ada dalam proses analisis selama proses analisis untuk kemudian merumuskan solusi atau rancangan yang bisa menjawab permasalahan yang ada seperti itu. Nah, contoh penerapannya adalah perancangan sistem rantai pasok, di mana setelah melakukan analisis kita memperoleh rantai pasok, sistem rantai pasoknya rentan terhadap gangguan, biaya logistik yang tinggi, dan juga tingkat servis pelayanan yang rendah. Nah, sintesisnya adalah menentukan jumlah dan lokasi gudang atau distribution center. Yang kedua, memilih mitra logistik, merancang jaringan transportasi dan rute pengiriman, dan terakhir adalah menetapkan kebijakan inventory. Next. Dan yang terakhir adalah prinsip desain. Di teknik industri sendiri, desain difokuskan pada efektif dan efisien dengan mengintegrasikan fungsionalitas, estetika, dan juga pengalaman pengguna melalui pendekatan yang berpusat pada pengguna. Nah, contoh penerapannya adalah ketika merancang sebuah remote TV, di mana awalnya partnya itu ada 50 komponen, diproses kemudian dalam proses desain, sehingga akhirnya pengurangan 16 komponen yang terdiri dari 8 skrup dan 8 operasi, sehingga prosesnya pun menjadi lebih efisien. Bisa di next. Kemudian ada kajian profesi teknik industri dan juga asosiasinya. Langsung next.
Jadi pada kajian profesi teknik industri sendiri berbeda dengan teknik lain. Di sini teknik industri tidak berfokus pada produk jadi atau produk real, melainkan penambahan satu nilai tambah atau added value, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan juga mencapai efisiensi suatu proses. Yang mana di sini terdapat 3 tahap proses, yaitu perancangan desain, instalasi, dan juga perbaikan improvement. Berdasarkan pengertian teknik industri sendiri, yang mana disiplin ini sebagai keilmuan yang berfokus pada perancangan, instalasi, dan perbaikan sistem terintegrasi. Jadi ada 3 fungsi dasar dalam teknik industri. Yang pertama, operational science. Ini berkaitan dengan pengaturan perilaku dan pengelolaan kelompok kerja seperti penelitian operasional, perancangan organisasi, sistem informasi manajemen, analisis ekonomi, dan lain-lain. Kedua, teknik industri juga berfokus kepada faktor manusianya. Jadi berkaitan dengan pemberdayaan manusia dalam sistem integral seperti konsep ergonomi, perancangan kerja, administrasi penggajian, dan keselamatan kesehatan kerja. Yang terakhir ada production engineering. Selain lebih ke sistem dan juga manusia, faktor manusia, teknik industri juga berfokus pada produksi engineering seperti perencanaan dan pengendalian produksi, pengendalian kualitas, proses manufaktur, dan juga tata letak pabrik. Sekian. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.